Jelang MotoGP Qatar 2025, pembalap tim Red Bull KTM, Pedro Acosta menyebut duo Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bukanlah tim terbaik di musim ini. Sebab Acosta menilai tidak ada yang namanya tim terbaik, apalagi menyatukan dua pembalap hebat di satu tim, seperti yang terjadi pada Bagnaia dan Marquez di MotoGP 2025. Ya, Pedro Acosta tak sepakat dengan ungkapan Dream Team alias tim impian atau juga sering disebut tim terbaik. Menurutnya, sangat tidak tepat untuk menyatukan dua pembalap besar dalam satu tim. Banyak orang membicarakan mereka sebagai Dream Team, namun dalam kehidupan nyata, tidak ada yang namanya tim impian. Anda tidak bisa memiliki dua pembalap nomor satu dalam satu garasi, kata Acosta, seperti dilansir dari Speedweek. Pedro Acosta sendiri saat ini sedang berjuang dalam menemukan performa terbaiknya di atas motor KTM RC16. Sebab, dalam 3 seri awal MotoGP 2025, pembalap asal Spanyol itu belum mampu konsisten bersaing di barisan depan. Padahal, tahun lalu, Acosta digadang-gadang bakal tampil cepat apabila memperkuat tim pabrikan KTM. Bahkan, ia dinobatkan sebagai penerus Marc Marquez karena memiliki kecepatan dan performa yang sangat baik dengan usia yang masih muda. Kendati demikian, Acosta tak mau disamakan dengan Marquez. Ia pun merasa dirinya belum layak disandingkan dengan peraih 6 gelar juara dunia MotoGP tersebut. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa saya adalah Pedro Acosta, bukan Marc Marquez yang baru. Faktanya, saya masih tinggal di Murcia, yang menjadi sebuah keuntungan bagi saya. Semua orang di sana mengenal saya. Bagi mereka, saya hanya orang biasa. Saya memiliki masa yang sangat tenang di Murcia. Mereka tidak melihat saya sebagai seorang pembalap MotoGP, katanya. Manajer tim pabrikan Honda Alberto Puig tidak hadir di pit box sejak tes pramusim hingga MotoGP Amerika 2 pekan lalu. Manajer asal Spanyol itu dipastikan masih akan absen di GP Qatar akhir pekan ini. Kaki saya masih ada, tetapi saya hampir tidak bisa merasakan atau bergerak. Kenangan tentang crash yang saya alami sangat mengerikan, dengan banyak rasa sakit dan operasi selama bertahun-tahun. Masa yang sulit sejak saat itu hingga sekarang, katanya Puig dikutip Motorsport. Saat Alberto Puig masih aktif sebagai pembalap, dia mengalami crash tepatnya di GP Prancis pada 1995 yang mengakibatkan cedera parah dan akhirnya dia memutuskan pensiun dari balapan pada musim 1997. Sejak saat itu, meski sudah menjalani beberapa kali operasi cedera tersebut, masih memberinya efek samping. Sayangnya, efek sampingnya begitu parah sehingga Puig harus menjalani operasi lanjutan untuk cedera yang sama selama 25 tahun terakhir. Yang terbaru, itulah yang membuatnya tidak terlihat di pit box tim pabrikan Honda untuk menjalankan pekerjaannya sebagai manajer tim balap. Namun untuk pulih sepenuhnya akan sulit dan butuh waktu karena Puig tidak lagi seusia atau sesempurna 30 tahun yang lalu. Meski begitu, dia tidak kehilangan kontak dengan tim karena dia harus selalu terhubung dengan orang-orang yang bekerja di tim. Meski Puig tidak hadir, Honda berhasil membuat kemajuan yang signifikan dalam 2 seri terakhir, dengan Joan Mir dan Johan Zarco berhasil menempati posisi teratas dalam catatan waktu. Ini jelas merupakan indikator positif dari pekerjaan yang dilakukan oleh pabrikan dan tim. Jadi, kini Alberto bisa sedikit bernafas lega dan lebih santai, meskipun dia tidak bisa mendampingi para pembalapnya. Juara bertahan MotoGP Jorge Martin dipastikan comeback di MotoGP Qatar 2025 akhir pekan ini. Namun, Martin tak yakin akan mampu menyelesaikan balapan. Pebalap berusia 27 tahun itu menegaskan tidak akan ngoyo mengingat kondisi fisiknya. Martin menyebut, sekadar menuntaskan balapan MotoGP Qatar akan jadi pencapaian besar. Targetnya adalah membangun sedikit kepercayaan diri dengan RSGP 25 dan mulai melahap beberapa putaran. Aku enggak tahu bagaimana kebugaran fisikku, pastinya enggak 100%. Kami akan mengusahakan yang terbaik dan meningkat secara bertahap. Secara fisik, aku bahkan tidak yakin aku bisa menuntaskan balapan. Tapi jika kami berhasil, maka itu bak sebuah kemenangan, karena itu artinya aku mulai pulih, kata Martin, dikutip Crash. Sirkuit Ayrton Senna di Goiânia, Brasil, dijadwalkan menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 2026 sebagai bagian dari kontrak 5 tahun.
Namun, menurut pembalap Honda, Luca Marini, sirkuit ini memerlukan sejumlah perbaikan signifikan sebelum dapat memenuhi standar keselamatan dan fasilitas yang ditetapkan untuk ajang MotoGP. Marini bersama Franco Morbidelli melakukan putaran percobaan di sirkuit tersebut selama kunjungan antara balapan di Termas dan kota. Ia menambahkan bahwa tata letak sirkuit cukup baik, meskipun agak pendek untuk motor MotoGP. Namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama, mengingat kecepatan tinggi dan tikungan cepat yang dimiliki sirkuit tersebut. Marini juga mencatat bahwa sirkuit ini lebih pendek dibandingkan Sachsenring, namun memiliki kecepatan rata-rata yang sangat tinggi. Ia menyoroti pentingnya area run-off yang memadai untuk memastikan keselamatan para pembalap. Pihak penyelenggara di Brasil berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan agar sirkuit siap digunakan dalam waktu 1 tahun ke depan. Terakhir kali Brasil menjadi tuan rumah Grand Prix sepeda motor adalah pada tahun 2004 di Rio. Kembalinya MotoGP ke Brasil diharapkan dapat meningkatkan popularitas olahraga ini di negara tersebut dan memberikan tantangan baru bagi para pembalap di lintasan yang telah diperbarui. Pembalap World SBK, Scott Redding, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya pembalap muda berbakat dari Inggris yang mampu bersaing di level internasional. Dalam komentarnya, Redding menyoroti bahwa banyak anak muda saat ini kurang memiliki ketangguhan dan semangat juang yang diperlukan untuk sukses di dunia balap motor. Namun, Redding memberikan pengecualian kepada Casey O'Gorman, seorang pembalap muda asal Irlandia yang menurutnya memiliki potensi besar. O'Gorman, yang kini berusia 17 tahun, pernah bergabung dengan Akademi Pembalap Muda Scott Redding sejak usia 3 atau 4 tahun. Redding mengingat O'Gorman sebagai anak yang langsung menunjukkan kecepatan, keberanian, dan determinasi tinggi di lintasan. Saat ini, O'Gorman berkompetisi di Junior GP dan Red Bull Rookies Cup, meskipun menghadapi keterbatasan finansial. Ayahnya bekerja keras, sering melakukan perjalanan jauh ke Spanyol untuk mendukung karier balapnya. Redding menekankan bahwa dedikasi dan kerja keras seperti yang ditunjukkan oleh keluarga O'Gorman adalah kunci untuk mencapai puncak di dunia balap motor. Pernyataan Redding ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pembalap muda Inggris dalam meniti karier di balap motor internasional, serta pentingnya dukungan dan ketangguhan mental dalam mencapai kesuksesan.